Bab 811. Jangan panik, tetap tenang untuk melakukan kontrol. Truk servis akan segera tiba di tempat Anda. Kontrol sebaik mungkin untuk mencegah tabrakan. Sebaliknya, menara kontrol sepertinya sudah tenang. Kontrol. Tentu saja. Dia akan mengendalikan tetapi dia mengendalikan pesawat agar lepas landas segera. CACA mendorong kontrol siklik untuk melakukan belokan cepat. Pesawat itu miring selama putaran karena kecepatan tinggi. Kedua sayapnya bergetar ketika bergerak lebih cepat dari biasanya menuju landasan pacu. Sky 9. Sky 9. Ini peringatan. Beraninya kalian membajak pesawat. Ini adalah pelanggaran besar. Saya ulangi. Ini adalah pelanggaran besar. Berhenti segera. Jika tidak, pangkalan memiliki hak untuk menghancurkan kalian semua. Suara dari menara kontrol terdengar dingin. CACA bertanya-tanya bagaimana mereka bisa ditemukan begitu cepat. Dia berpikir bahwa dia telah berpura-pura baik. Sulizi yang duduk di barisan belakang tiba-tiba menarik sesuatu dari atas kabin. Aku pikir ini yang membuat kita terbuka. Itu adalah kamera mungil yang mampu mentransmisikan gambar di dalam kabin ke menara kontrol. Menara kontrol dapat menyesuaikan frekuensi video dan menonton bagian dalam kabin. Ye Xinglan berkata, "Cepat, aku tahu." CACA mendorong kontrol siklik tetapi tidak ada cukup waktu untuk naik ke landasan ketika sirene yang menusuk berbunyi. Dia bisa melihat samar-samar bahwa barikade yang digunakan untuk menutup landasan jauh sudah naik perlahan. Bahkan jika mereka bisa sampai di landasan, tidak mungkin untuk lepas landas sekarang. Sinar dingin berkilauan di mata CACA. Dia menarik kontrol siklik dengan tangan kanannya saat dia melemparkan pesawat ke belakang. Seketika, dorongan reaktif menekan 4 orang ke kursi mereka dengan paksa. Sementara secara bersamaan 3 orang di luar kabin bisa merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan dan aliran udara yang kuat menghantam tubuh mereka. Tang Wulin meraung keras. Pertempuran armor. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu melepaskan armor tempur mereka secara bersamaan. Tidak terkecuali Tang Wulin karena ia terlalu mengandalkan helm dan topengnya untuk mengurangi dampak pasukan. Pesawat tiba-tiba mendapatkan kecepatan tetapi tidak dalam kondisi stabil. Kokpit Skywing F7 miring ke atas dan berdenyut sebelum seluruh pesawat menerjang maju tiba-tiba. Tanah yang dilalui pesawat pada saat ini belum menjadi landasan pacu. Landasan pacu masih lebih dari 300 meter jauhnya. Di sisi lain landasan pacu adalah hamparan padang rumput yang bertindak sebagai strip bergemuruh. Itu dianggap halus tapi jelas tidak kuat. Menusuk cahaya oranye terang meledak dari knalpot Skywing F-17. Itu menutupi 300 meter dalam sekejap mata. Mereka berlari ke padang rumput dalam sepersekian detik. CACA meraung marah ketika dia menarik kontrol siklik di tangannya dengan kekuatan penuh. Padang rumput itu hanya selebar 400 meter dan area di depannya adalah barak panjang. Jika mereka masih tidak bisa lepas landas, mereka akan menabrak barak. Keempat orang di kabin melepaskan armor perang mereka bersamaan ketika CACA menarik kendali siklik. Tidak ada yang ingin mati dan situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak berhasil mencapai landasan pacu yang sebenarnya untuk tinggal landas. Oh! Su Xiaoyan membuat jeritan tajam saat Skywing F-17 bergetar hebat di padang rumput. Dia menyaksikan tanpa daya ketika mereka dengan cepat mendekati ujung padang rumput dan hendak menuju dinding beton yang kokoh di depan. Pada saat inilah pesawat tiba-tiba bergetar. Kekuatan pendorong kuat Skywing F-17 berkobar saat kokpit miring ke atas. Semua goncangan tiba-tiba berhenti. Sementara dinding beton di depan sepertinya merosot ke bawah. Suara pecahan kaca datang dari bagian bawah pesawat. Pada saat berikutnya, mereka sudah di udara. Wow, kita di udara. CACA berteriak kegirangan. Telah terjadi tabrakan. Periksa situasi dengan cepat. Ye Xinglan meraung marah padanya. CACA lirik meteran sebelum dia mengangkat bahu dan berkata, "Maaf, tapi saya tidak mengerti. Apakah Anda berpikir bahwa saya benar-benar belajar cara menerbangkan pesawat hanya dengan mengamati operasinya hanya beberapa hari? Namun demikian, setidaknya kita terbang sekarang. Kami terbang di udara dan ini dikenal sebagai melonjak. Haha, percepat, percepat." Ketika dia mengatakan itu, dia menarik kontrol siklik untuk meningkatkan kecepatan.
Suara mengamuk dari menara kontrol bergema dari headphone-nya. Segera kembali ke pangkalan. Kalau tidak, kami akan segera meluncurkan rudal permukaan ke udara. Ini bukan peringatan. Ini perintah. Pada saat inilah aliran sinar jiwa menyapu udara dari tanah memancarkan sinar yang menyilaukan. Tidak ada keraguan bahwa sinar jiwa digunakan untuk memperingatkan mereka. Pukul aku kalau bisa. Sejujurnya, kami adalah Shrek Seven Monsters saat ini. Tunggu saja sampai kamu menimbulkan kemarahan Akademi Shrek jika kita terbunuh. Xie meraung sekali sebelum dia menutup komunikasi dengan tiba-tiba. Di menara kontrol pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Situasi di dalam menara kontrol kacau. Sistem kontrol menunjukkan bahwa Skywing F-17 hanya membutuhkan 700 meter untuk lepas landas secara paksa di landasan pacu anak perusahaan. Meskipun mereka sadar akan situasinya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba sehingga semua orang lengah dan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi sekaligus. Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Staf di tempat kejadian semua bingung ketika mereka mendengar tentang Shrek Seven Monsters pada komunikator. Mayor pasukan khusus benar tentang Korps Angkatan Laut Nordsea yang mirip dengan halaman belakang Imperial Sun Moon Soul Academy. Karena alasan inilah orang-orang di sini bahkan lebih sadar akan kehadiran Shrek Academy. Tidak ada satupun siswa yang lulus dari Akademi Shrek di Korps Angkatan Laut Nordsea karena alasan politik. Mereka tidak akan bisa melakukan itu tanpa dukungan federasi untuk semua orang tahu bahwa guru jiwa yang paling menonjol di benua itu berasal dari Shrek Academy. Namun, terlepas dari diskriminasi mereka terhadap Shrek Academy, mereka mengerti apa arti kata Shrek Seven Monsters. Label menandakan seluruh Akademi Shrek. Jika Shrek Seven Monsters mati di sini, itu akan menjadi peristiwa yang mampu membangkitkan emosi seluruh federasi. Komandan tertinggi menara kontrol, Liu Ming, menjadi hijau karena marah. Apa yang terjadi di sini? Sejak kapan Shrek Seven Monsters tiba di pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea? Dia hanya menerima informasi bahwa pangkalan itu menangkap beberapa orang yang licik dari Akademi Shrek. Mereka akan dibebaskan beberapa hari kemudian setelah ditahan. Namun, menurut laporan Mayor, para siswa Akademi Shrek ini harusnya dililit dengan borgol segel jiwa dan helm segel roh. Bagaimana mereka bisa menerbangkan pesawat? Mayor, apa yang harus kita lakukan? Staf menara kontrol semua menatap Liu Ming. Liu Ming bernapas dengan cepat. Menambal jenderal dengan segera. Komandan Resimen Korps Angkatan Laut Nordsea, Letnan Jenderal Shen Yue, adalah generasi terbaru bintang-bintang cemerlang di ketentaraan. Dia baru berusia 38 tahun dan dia sudah dipromosikan menjadi Letnan Jenderal oleh Federasi. Jenderal, begitulah situasinya. Mohon saran. Kolonel Liu Ming menyelesaikan laporannya sesegera mungkin. Sisi lain dari komunikasi itu hening sesaat. Luncurkan Skywalk Flying Regiment. Meluncurkan Resimen Mesia Nordsea nomor 1. Pastikan keamanan mereka. Luncurkan penjaga udara. Paksa mereka untuk turun dan kembali jika memungkinkan. Pastikan keamanan mereka meskipun mereka menolak. Iya nih, salinan. Label Shrek Seven Monsters benar-benar berpengaruh. Bahkan seorang letnan jenderal yang tidak berdamai dengan Shrek Academy tidak berani membiarkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada orang-orang ini di wilayahnya. Shen Yue berdiri di kantornya mengenakan pakaian militer. Pakaian militernya rapi dan rapi. Tidak ada bekas penuaan di wajahnya. Dia tampak berusia 30 tahun dan tampak sangat cantik. Dia adalah seorang keindahan akademi pada masa itu ketika dia belajar di Imperial Sun Moon Soul Academy. Kirim Mayor Bing Feng untuk menemuiku. Shen Yue menekan tombol di mejanya dan mengirim pesanannya. Shrek Seven Monsters. Shen Yue mengerutkan kening karena mereka telah menerima informasi bahwa murid-murid pelataran dalam Akademi Shrek ada di sini untuk misi pengujian. Dia menyadari tradisi Akademi Shrek karena dia pernah mengirim orang-orangnya ke pulau itu. Sebagai perwira Korps Angkatan Laut Nordsea dan juga wakil komandan Komando Militer Timur Laut, dia memiliki wewenang di dalam korps tentaranya sendiri untuk melakukannya. Namun, tindakannya menuai kritik dari otoritas yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Dengan demikian, pulau itu tetap menjadi misteri baginya. Kelompok orang ini berasal dari Shrek. Selanjutnya,
Mereka menyebut diri mereka Shrek Seven Monsters. Jika ini benar, mungkin ada masalah lagi. Akademi Shrek selalu menjaga warganya. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Shrek Seven Monsters ketika mereka ada di sini, tidak mungkin dia bisa menenangkan kemarahan Akademi Shrek, tidak peduli seberapa rasional penjelasannya. The Shrek Seven Monsters tidak hanya dipilih, bahkan mereka akan diperiksa kembali setelah periode yang lama ketika generasi sebelumnya dari Shrek Seven Monsters pensiun setelah memberikan layanan jasa mereka. Selain itu, prinsip kualitas sebelum kuantitas ditegakkan sedemikian rupa sehingga posisinya akan tetap kosong jika tidak ada yang cukup memenuhi syarat untuk gelar tersebut. Bab 812. Generasi sebelumnya dari Shrek Seven Monsters semuanya adalah pembangkit tenaga yang mengesankan. Pernah ada kejadian unik yang mengakibatkan kematian dua anggota dari generasi Shrek Seven Monsters. Pada saat itu, Akademi Shrek, yang selalu lembut dan tenang, tiba-tiba memamerkan taringnya. Itu adalah pembalasan yang mengerikan yang masih ada dalam ingatan orang. Shen Yue membaca tentang kejadian ini dalam file rahasia militer. Peristiwa khusus itu menghasilkan perubahan langsung pada 16 anggota federasi baru. Publik tidak pernah mengetahui apa yang terjadi selama insiden itu. Tetapi hal itu menyebabkan kekacauan besar di tingkat yang lebih tinggi di seluruh federasi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada informasi yang dicatat dalam file. Hanya disebutkan bahwa konsekuensinya sangat serius. Semua orang yang terkait dengan dua almarhum Shrek Seven Monsters menderita melalui perubahan berbeda yang tak seorang pun dari mereka ingin menerimanya. Sementara itu, pesawat yang diterbangkan oleh CSI sudah naik ke langit. Skywing F-17 bergerak jauh lebih cepat daripada Mesia biasa. Dalam sekejap mata, laut sudah di ufuk. Jelas bahwa CSI tidak berpengalaman dalam mengoperasikan pesawat. Tetapi dia masih bisa menangani dasar-dasar sistem panduan. Dia langsung menuju ke arah laut setelah mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Mereka perlu mencari pulau itu sekarang. Di mana itu sebenarnya? CSI menatap ke kejauhan. Jarak pandang di udara adalah 30 km. Namun, ia segera harus berhenti dan menatap setelah menyadari bahwa tidak ada satupun pulau di laut yang jauh. Tetapi hamparan pulau. Seluruh kepulauan dengan setidaknya 1 atau 200 pulau padat menutupi area air yang luas di kejauhan. Apa yang kita lakukan? Dia secara alami mengasumsikan Ye Xinglan melihatnya juga. Ye Xinglan memutar matanya. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Saya bukan kapten. Dan kami juga tidak bisa berkomunikasi dengannya. Mari terbang sebelum kita membahas lebih jauh. Terburuk menjadi terburuk. Kami akan mendarat terlebih dahulu sebelum kami mencari pulau. CSI berbicara dengan geram. Ini kejam dari akademi untuk memberi kami hanya 15 hari. Biarkan saja garis pantai yang disegel. Bahkan peta yang mereka berikan adalah palsu. Itu jelas bukan pulau. Tahan. Tunjukkan pada saya peta. Su Xiaoyan yang duduk di belakang tiba-tiba berbicara. Peta ada di tangan Ye Xinglan saat dia bertanggung jawab atas navigasi. Dia melewatinya. Su Xiaoyan berbicara. Tidak peduli seberapa liciknya akademi. Setidaknya bentuk pulau pada peta yang mereka berikan tidak mungkin salah. Xinglan, cari sesuai dengan bentuk pulau. Lihat apakah kita bisa menemukan pulau dengan bentuk yang mirip jika dilihat dari atas. Maka kita akan menuju ke arah itu. Mata Ye Xinglan cerah saat dia menjentikkan jarinya. Kau ada benarnya di sana. Su Xiaoyan, kamu sangat pintar. Ayo terbang dengan cara itu. Ye Xinglan menunjuk ke arah Nusantara. Cahaya ungu berkilauan di matanya saat dia memandang ke kejauhan untuk mencari sebuah pulau dengan bentuk yang mirip dengan yang ada di peta. Sementara itu, Tang Hulin menutup matanya dengan ketat ketika dia berdiri di belakang pesawat. Dengan angin kencang menerpa tubuhnya. Untungnya, ia memiliki ikatan yang kuat dengan Kaisar Blue Silver-nya untuk diandalkan. Serta daya tahan tubuhnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan sejauh ini. Dia tidak tahu situasi apa yang terjadi di bawah posisinya. Dia hanya bisa menunggu CSI dan yang lainnya untuk menemukan lokasi yang benar sekarang. Pada saat inilah dua lolongan terdengar tiba-tiba. Tang Hulin mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke atas untuk menemukan dua bayangan gelap menyapu sisi Skywing F-17 dalam hitungan detik.
Itu juga pesawat tempur tetapi dengan kecepatan lebih cepat dari yang mereka miliki. Dua pesawat tempur berbalik dan menghalangi jalan pesawat mereka. Terbang selaras dengan itu. Segera setelah itu, dua pejuang muncul di sisi mereka dan dua lagi muncul di belakang mereka. Semua pesawat tetap pada kecepatan yang sama dengan mereka. Sekali lagi, suara itu datang melalui earphone Xie. Kamu diperintahkan untuk segera kembali. Jika Anda menolak untuk mematuhi, kami akan melepaskan tembakan. Xie berbicara dengan jijik. Tembak jika kamu bisa. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Sambil berbicara, ia tiba-tiba mendorong kontrol siklik untuk meningkatkan kecepatan pesawat dan terbang ke bawah secara diagonal. Tinggalkan Korps Angkatan Darat Nordsea. Bahkan Ye Xinglan sangat terkejut dengan manuver ini. 6 pesawat tempur di langit dengan tergesa-gesa mengubah arah saat pesawat terus mengelilingi mereka. Namun demikian, tidak ada keraguan bahwa keterampilan terbang Xie tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan mereka. Shen Yue, mengenakan seragam militernya, telah berjalan ke menara kontrol secepat mungkin. Mayor yang telah menangkap kelompok 7 Tang Wulin berdiri di sisinya. Tetapi ekspresinya tampak sedikit gelisah. Bagaimana situasinya? Letnan Jenderal Shen Yue bertanya kepada Kolonel Liu Ming. Mereka sangat keras kepala dan menolak untuk mundur. Kami memberikan upaya terbaik kami untuk memblokir mereka untuk mengurangi kecepatan mereka dalam mendekati Kepulauan Iblis. Tetapi sangat berbahaya bagi mereka untuk berbelok dengan tidak terkendali. Ini bisa menyebabkan kecelakaan besar kapan saja. Letnan Jenderal, akankah kita memulai akuisisi target lewat udara? Kolonel Liu Ming berbicara dengan suara berat. Shen Yue mengerutkan kening. Berapa lama sebelum resimen Mesia Nordsea nomor 1 berada di posisi? Kolonel Liu Ming menjawab. T-1 menit ke posisi. T-20 detik untuk pasukan maju untuk mencapai posisi. Shen Yue menghela nafas lega. Segera lakukan akuisisi target melalui udara ketika resimen Mesia berada di posisi. Bawa mereka kembali padaku. Ingat. Saya ingin mereka hidup. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti mereka. Dimengerti. Pesawat tempur lebih terampil dalam serangan udara. Itu adalah tugas yang sangat sulit untuk menyelesaikan akuisisi target tanpa bantuan resimen Mesia. Di Skywing F-17, bajingan ini mengira mereka bisa menggunakan radar ekor untuk mempengaruhi kita. Apa yang kita lakukan jika kita tidak bisa keluar? Xie marah. Mereka sudah sangat dekat dengan kepulauan itu. Tetapi 6 pesawat di udara begitu ahli diterbangkan sehingga mereka terus-menerus memblokir dan memaksa F-17 mereka untuk terbang. Jika bukan karena beberapa upaya berani Xie untuk memaksa jalan keluar dengan mengancam akan bertabrakan, sangat mungkin bahwa mereka akan berakhir kembali di pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Namun, ini bukan jalannya. Xie hanyalah seorang amatir setelah semua. Dia memiliki kendali yang sangat terbatas atas pesawat. Dan dia tidak benar-benar mencoba tabrakan. Dua pesawat pihak lain berbelok dan menggunakan aliran udara dari ejektor turbin mereka untuk menyerang pesawat mereka. Ini membuat pesawat mereka tenggelam dan menyimpang dari jalur semula. Pesawat-pesawat lain juga menggunakan metode yang sama untuk memaksa mereka terbang ke samping. Tidak ada keraguan bahwa 6 pesawat pihak lain diemudikan oleh awak pesawat ahli. Mereka memiliki terlalu banyak trik di lengan baju ketika berhadapan dengan seorang pemula seperti Xie. Tanyakan kapten apa yang harus kita lakukan. Haruskah kita mendarat di udara terlebih dahulu? Ye Xinglan ragu-ragu sejenak sebelum dia berbicara dengan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan buru-buru membuat gerakan tangan sederhana di Tang Wulin melalui kanopi pesawat. Tang Wulin telah melihat serangkaian efek yang disebabkan oleh pesawat di sekitarnya secara alami. Sinar dingin berkilauan di matanya saat dia melambaikan tangannya pada Su Xiaoyan lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Pada saat inilah Xie tiba-tiba berteriak keras di kabin. Mesia. Dengan lolongan. Total 6 Mesia terbang di bawah pesawat mereka. Kecepatan Mesia sama sekali tidak lebih lambat dari pesawat tempur. Semua Mesia yang muncul dengan cepat di bawahnya dilapisi cat hitam. Sementara itu, lubang ejeksi menonjol keluar dari bawah 6 pesawat di sekitarnya. Segera setelah itu, jaring besar ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke udara, mengarah ke Skywing F-17 mereka.
Jaring itu ditembak sedemikian rupa sehingga jala-jala itu menghindari ejektor turbin pesawat dan segera diperketat setelah pesawat ditutup. Kekuatan 6 pesawat jauh lebih besar dari pesawat tunggal mereka. Jadi mereka ditarik kembali ke pangkalan. Akuisisi target udara telah berhasil. Biarkan sendirian melihatnya dengan matanya. Tang Wulin bahkan belum pernah mendengar metode ini sebelumnya, jadi ini adalah pengalaman yang membuka mata baginya. Sementara itu, Tang Wulin yang telah berjongkok di belakang pesawat selama ini tiba-tiba duduk tegak. Kemudian, makhluk besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, 6 pesawat melakukan akuisisi target udara. 6 mesia hitam bermanuver di bawahnya yang bertanggung jawab atas perlindungan dan juga menara kontrol mengawasi situasi mereka dengan cermat. Bab 813. Menara kontrol memiliki pemandangan-pemandangan paling jelas. Menggunakan radar besar, mereka bisa menangkap gambar langit yang jelas. Sebenarnya, jika tentara Laut Utara ingin menembak Tang Wulin dan yang lainnya dari langit, itu akan menjadi tugas sederhana bagi mereka. Dengan sistem pertahanan udara Korps Angkatan Laut Nordsea, mereka pasti tidak bisa menghindari meriam jiwa begitu dipecat. Meski begitu, bisakah mereka benar-benar melakukan itu? Bahkan jika Tang Wulin dan yang lainnya telah meminjam pesawat mereka, mereka adalah orang-orang yang menarik. Mereka tidak bisa menggunakan tindakan kekerasan apapun atau mereka akan berada dalam masalah besar. Karena itu, mereka harus mengandalkan metode yang lebih lembut untuk menangkap mereka. Meskipun mereka tidak bisa membunuh Shrek Seven Monsters, mereka pasti diizinkan untuk menangkap mereka. Memang, meskipun kematian mereka akan memiliki konsekuensi yang mengerikan, penangkapan mereka akan menjadi pukulan telak bagi Akademi Shrek. Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial atau militer dapat dengan berani menyatakan, apakah ini Shrek Seven Monsters yang dipilih sendiri oleh Anda? Mereka tidak ada yang istimewa. Itulah sebabnya Letnan Jenderal Shen Yue secara pribadi mengambil alih komando operasi ini. Dia sedang menunggu mereka ditangkap dan dibawa kembali. Namun, pemandangan yang terjadi selanjutnya membuatnya menatap dengan mulut ternganga. Di langit, 6 pesawat yang telah menyelesaikan akuisisi udara berbalik untuk membawa kembali pesawat yang berisi Shrek Seven Monsters. Tiba-tiba, sebuah entitas raksasa memecahkan jaring besar. Mereka dapat dengan jelas melihat pada SKYWING-17 sepanjang 36 meter sosok yang besar dan agung. Lebih dari 60 meter. Ukurannya yang luar biasa mengagumkan untuk dilihat. Itu sangat menakutkan sehingga ketika muncul, itu langsung menyebabkan SKYWING-17 dan 6 pesawat di sekitarnya jatuh. 6 pesawat jelas lebih kuat dari 1 pesawat tunggal. Itu adalah dasar akuisisi target udara. Namun, ketika target tiba-tiba mendapat tambahan Overlord Dragon, situasinya sangat berbeda. Pesawat tunggal itu membuat 6 lainnya menukik. Mereka langsung jatuh ke laut di bawah mereka. 6 mesia hitam masih di sana, terperangkap lengah. Pesawat yang jatuh hampir bertabrakan dengan mereka saat mereka berhamburan dengan tergesa-gesa. Tang Wulin mengangkat tangannya, dan anggur Blue Silver Emperor menghancurkan kanopi kokpit SKYWING-17. Deru angin segera memenuhi seluruh kokpit. Kokpit pesawat sekarang terbuka dan terbuka. Sie, bersiaplah untuk kecepatan penuh. Kondisi pesawat mereka menjadi sangat aneh, karena Overlord Dragon mengendarai itu. Ekor pesawat menunjuk ke bawah saat menurunkan 6 pesawat lainnya ketika turun. The Overlord Dragon sepertinya sedikit bingung. Belum terdaftar apa yang terjadi. 6 pesawat di sekitar mereka akhirnya bereaksi. Mereka dengan cepat menyerah pada jaring penangkap dan berserakan di udara. Karena gaya gravitasi yang kuat, 6 pesawat ini tidak bisa lagi mempertahankan stabilitas mereka sendiri. Mereka berserakan dengan berguling pergi. Bahkan pilot terbaik akan membutuhkan waktu dan ketabahan mental yang kuat untuk mempertahankan kendali atas pesawatnya dalam kondisi seperti itu. Percepat, Tang Wulin berteriak keras. Overlord Dragon lenyap seketika dan dia kembali ke belakang pesawat. Tanaman merambat kaisar biru membentang dan melingkari keempat orang di dalam pesawat. Sie mendorong tuas throttle ke depan. Pesawat berguncang keras di udara sebelum berakselerasi ke arah yang baru. Sie merasa seolah-olah dunia berputar. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba,
Pesawat meluncur keluar dari daerah dengan ketujuh dari mereka di belakangnya. Pesawat naik dan kemudian sistem kontrol secara alami mempertahankan ketinggian terbang. Mereka beruntung karena mereka menuju ke arah kepulauan. Saat ini, 6 pesawat masih belum dapat menstabilkan diri mereka sendiri. Dan 6 Mesia hitam sudah bergegas menuju mereka. Prioritas tertinggi adalah untuk memastikan keamanan sekutu mereka, sehingga mereka siap untuk penyelamatan. DSKYWING-17 yang dikemudikan oleh Shrek Seven Monsters seperti seekor burung kecil yang terbebas dari sangkar ketika ia terbang langsung menuju kepulauan. Kurangi ketinggian. Tang Wulin berteriak pada Xie. Tanpa rintangan kanopi kokpit, suara Tang Wulin dapat dengan mudah mencapai target yang diinginkan. Xie terengah-engah. Ini terlalu banyak, Kapten. Semuanya, bersiap-siaplah. Pada hitungan ketiga, saya ingin semua orang melepas sabuk pengaman mereka. Kalimat ini secara alami diarahkan kepada 4 anggota yang duduk di dalam kabin. Bersiaplah. Xie tertawa dan melepaskan tuas gas. 1, 2, 3. Tang Wulin meneriakkan angka-angkanya. Tak lama setelah itu, dia melompat dengan paksa dari bagian belakang pesawat. Pada saat yang sama, tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang terhubung ke tubuhnya menarik kargo mereka dengan tiba-tiba. Di bawah kendalinya, ke-6 sosok itu sepertinya mengikutinya dan bebas dari pesawat pada saat yang sama. Mereka muncul di langit. 7 dari mereka dibungkus oleh Kaisar Blue Silver. Mereka membentuk bentuk yang aneh. Apakah itu bahkan mungkin? Di menara kontrol, Mayor Bing Feng menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dengan pasukan 6 pesawat tempur dan 6 Mesia hitam, mereka masih bisa menembus formasi mereka. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya melompat keluar dari pesawat, SKYWING-17 sudah memasuki wilayah kepulauan dan terus terbang ke kejauhan. Unit Mesia besar telah tiba di belakang mereka. Tetapi mereka tidak melewati batas Nusantara. Anehnya, SKYWING-17 yang baru saja diisi melewati batas, tiba-tiba jatuh tajam. Itu jatuh dari langit dan jatuh ke kedalaman Nusantara. Semacam cahaya ilusi muncul dan kemudian menghilang ke udara tipis. Tidak ada tanda ledakan dari tabrakan. Tang Wulin saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia mengangkat tangannya dan mendorong bun agility soup yang disiapkan oleh Su Lizhi sebelumnya ke mulutnya untuk mengurangi berat badannya sendiri. Yang lain melakukan hal yang sama. Yue Zhengyu dan Yuanen Yuehui membentangkan sayap mereka bersamaan, membentuk sepasang hitam dan putih. Mereka mengendarai udara saat mereka mati-matian berusaha menstabilkan tubuh semua orang sebanyak mungkin dari samping. Ini terasa luar biasa. Ini luar biasa. Xie berteriak bersemangat. Ini jelas merupakan peristiwa paling menggembirakan yang pernah ia alami sejak lahir. Dengan keterampilan pilotingnya, bahkan pada tingkat pemula, ia entah bagaimana berhasil membuat teman-temannya keluar dari pengepungan ketat yang baru saja mereka masuki. Apa yang bisa membuatnya lebih bersemangat dari itu? Jantung Tang Wulin berdetak kencang ketika halo emas keemasan muncul dari tubuhnya. Segera, 7 anggota merasa seolah-olah tubuh mereka tidak berat seperti mereka mengambang di udara. Tulang torso Gunung Naga Raja memberi Tang Wulin keterampilan jiwa kontrol gravitasi. Ketika ia bertarung dengan Tuan Roh Jahat, Tang Wulin telah menggunakan keterampilan ini berkali-kali. Selain kontrol gravitasi, ada keterampilan jiwa lain yang tampaknya bersifat defensif. Tetapi Tang Wulin belum dapat memanfaatkannya dulu. Dia merasa bahwa dia hanya bisa menggunakan keterampilan jiwa defensif ini ketika dia mencapai basis budidaya 7 cincin. Karenanya, Nature's Child bukanlah keterampilan pertama yang ia peroleh tetapi tidak bisa digunakan. Jenderal, Kolonel Liu Ming memanggil dengan suara berat di dalam menara kontrol. Alis Shen Yue terjalin erat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kantor yang superior. Jadi dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Lupakan. Biarkan mereka masuk. Sekarang saya percaya bahwa mereka adalah Shrek Seven Monsters generasi ini. Awasi aktivitas apapun di Kepulauan Iblis. Persiapan level 3. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika membiarkan mereka masuk ke tempat itu. Iya nih. Persiapan perang level 3. Shen Yue menoleh untuk melihat Mayor Bing Feng.
Kurasa aku pantas mendapat penjelasan. Mayor Bing Feng berdiri tegak dan memberi hormat. Ya. Shen Yue berbalik dan berjalan keluar. Mayor Bing Feng dengan cepat mengikuti di belakangnya, menyesuaikan langkahnya dengan miliknya. Kolonel Liu Ming menyaksikan ketika mereka pergi. Hanya ketika mereka berada di luar jangkauan pendengaran, dia menghela nafas lega. Masih pagi-pagi sekali dan keributan sudah terjadi. Itu membuatnya merasa sangat gelisah. Hasil dari investigasi sudah keluar dan dikirim kepada mereka. Lu Fu dan krunya selamat dan sadar kembali. Tidak ada korban. Tetapi mereka kehilangan SKYWING-17. Bagi militer, ini merupakan pukulan berat. Selain itu, Kepulauan Iblis adalah wilayah terlarang bagi mereka. Ketika orang-orang dari Akademi Shrek memasuki area itu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Secara alami, mustahil bagi mereka untuk mengambil pesawat tempur. Tang Wulin memiliki sarana untuk secara hati-hati mengamati kepulauan di bawah mereka setelah mereka menstabilkan diri selama meluncur di udara. Mereka bisa dengan jelas melihatnya dari sudut pandang mereka di langit. Ada petak-petak besar pulau yang meliputi wilayah yang luas. Tetapi tampaknya agak terlalu sepi. Pulau-pulau kecil ini semuanya gelap gulita. Dan medannya sangat rumit. Ada beberapa tutupan vegetasi tetapi semuanya tampak hitam juga. Seolah-olah pulau-pulau dan semua yang ada di atasnya diwarnai dengan lapisan tinta. Yang lebih aneh adalah bahwa di sekitar pulau-pulau ini dalam kisaran 300 meter, air lautnya berwarna hitam. Itu sangat kontras dengan samudera biru jauh. Tanpa ragu, itu jelas bukan lokasi yang biasa. Dan ini akan menjadi tempat pelatihan militer mereka. Tang Wulin pasti tidak berpikir bahwa mereka telah mengatasi semua kesulitan mereka hanya dengan tiba di kepulauan ini dalam waktu 15 hari. Tanpa ragu, kesulitan sebenarnya kemungkinan besar akan mulai dari sini keluar. Di sana, Ye Xinglan tiba-tiba berseru. Saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk sesuatu. Bab 814. Ye Xinglan selalu mengamati kepulauan ini. Dia mencari pulau yang mirip dengan yang ada di peta yang disediakan oleh Akademi. Ketika mereka melihat ke arah jari menunjuknya, memang ada pulau yang lebih besar yang mirip dengan yang ada di peta. Tang Wulin tidak perlu memberi perintah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui sudah menyesuaikan arah mereka dan mereka melayang ke arah pulau. Mereka saat ini sekitar beberapa ribu meter di langit dan turun perlahan. Tiba-tiba, mereka bertujuh merasakan tubuh mereka bergetar pada saat yang sama. Seolah-olah beberapa objek tak terlihat telah menopang mereka sejenak. Tak lama kemudian, ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi untuk sesaat. Mereka kemudian melanjutkan penurunan bertahap mereka. Untuk sesaat, Tang Wulin dan yang lainnya merasa sedikit bingung. Namun, pada radar Korps Angkatan Laut Nordsea, ketujuh dari mereka telah menghilang. Gaya gravitasi semakin terasa. Itu menarik ketujuh dari mereka. Dan mereka jatuh pada kecepatan yang lebih cepat. Tang Wulin berteriak dengan suara berat. Tetap tenang semuanya. Kita akan baik-baik saja. Xiaoyan. Rantai bintang. Tubuh Su Xiaoyan bersinar dengan cahaya cincin jiwanya. Dia melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Rantai emas keemasan yang dengan cepat menghubungkan mereka semua bersama. Ketika mereka melompat keluar dari pesawat, mereka berada sekitar 3000 meter di atas tanah. Dari ketinggian 3000 meter, jika mereka melakukan terjun bebas tanpa sayap, yang terpanjang adalah 2 menit sebelum mereka jatuh ke tanah. Bahkan dengan sayap, hanya 5 menit telah berlalu sebelum mereka hampir menyentuh tanah. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu telah memakan Buns Blutas. Mereka mengepakkan sayap mereka dengan sekuat tenaga ketika mereka mencoba menstabilkan tubuh mereka sehingga mereka tidak akan hancur berkeping-keping ketika mereka mendarat. Tang Wulin bertindak sebagai hook saat ia menghubungkan semua orang melalui tanaman rambatnya yang tebal. Dia sangat tenang. Dia nyaris bingung dengan situasi yang mereka hadapi. Semakin dekat mereka ke tanah, semakin jelas pandangan mereka. Tanahnya benar-benar hitam, tetapi tidak terbuat dari batu atau tanah. Di pulau tempat pegunungan naik dan turun, tanaman menutupi medan. Anehnya, tanaman ini juga berwarna hitam. Itu sebabnya, dari jauh, pulau itu menyerupai monster hitam. Dengan peningkatan armor tempur mereka,
Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berhasil menstabilkan diri mereka sendiri meskipun gaya gravitasi lebih kuat. Mereka terbang menuju pulau yang dituju saat mereka semakin dekat ke tanah. Semua orang, persiapkan dirimu. Saat Tang Wulin meneriakkan pengingat, 5 cincin jiwa di tubuhnya bersinar redup. Blue Silver Kaisar emas keemasan memanjang dari tubuhnya dalam jumlah yang semakin banyak. Ketika mereka akan mengenai tanah, Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengepakkan sayap mereka dengan cepat untuk mematahkan momentum mereka. Namun, ketujuh dari mereka masih meluncur ke tanah seperti meteor mengejar bulan. Pada saat ini, cincin jiwa kedua di tubuh Tang Wulin tiba-tiba bersinar terang. Sulur Blue Silver Emperor segera menjadi setebal paha seseorang. Begitu tanaman merambat menyentuh tanah, mereka membungkuk ke bawah. Dengan ketahanan yang kuat dari tanaman merambat elastis, mereka secara drastis mengurangi dampak kejatuhan Tang Wulin yang bertindak seperti bantal untuk melunakkan pendaratan. Sinar cahaya keemasan yang menyerupai naga kecil emas bersinar terang. Itu mendorong keras ke tanah. Dan rebound kuat mengirim Tang Wulin terbang lagi. Dia menjabat tangannya. Dan Kaisar Blue Silver yang melilit teman-temannya juga bergetar. Segera, mereka terlempar kembali ke udara lagi. Dengan demikian, kekuatan dampak dihamburkan. Mereka melayang di udara untuk sesaat sebelum mereka jatuh ke tanah meskipun perlahan kali ini. Dia menarik Kaisar Blue Silver-nya begitu mereka semua mendarat dengan selamat. Mereka lebih takut daripada terluka. Ini benar-benar menggembirakan. Xie berteriak dengan penuh semangat. Benar-benar menggembirakan karena ini adalah pengalaman pertama orang terjun payung. Namun, seluruh rangkaian acara masih dalam jangkauan yang bisa dikelola. Meskipun Tang Wulin bukan pilot, dia adalah dalang yang mengoordinasikan strategi mereka dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itu benar-benar jenius terutama ketika dia melepaskan Overlord Dragon. Itulah yang memungkinkan mereka untuk mengguncang pesawat tempur dan Mesha dari ekor mereka. Jika bukan karena penurunan kecepatan tinggi yang tiba-tiba, tidak akan mudah bagi mereka untuk membebaskan diri dari putaran. Korps Angkatan Laut Nordsea bukanlah organisasi yang mudah untuk dihadapi. Bagaimana kabar semua orang? Tanya Tang Wulin. Kami baik-baik saja. Yang lain memberi isyarat kepada Tang Wulin yang mengindikasikan mereka baik-baik saja. Mereka semua adalah Master Armor tempur satu kata. Meskipun mereka menjadi sasaran kekuatan tumbukan saat mendarat, kemampuan defensif dari armor tempur mereka cukup untuk melindungi mereka. Tang Wulin memberi isyarat dan yang lainnya dengan cepat berkumpul dalam formasi di sekelilingnya. Tang Wulin, Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui mengelilingi 3 lainnya. Hanya sekarang selama istirahat singkat bahwa mereka bisa mengamati lingkungan mereka dengan lebih baik. Laut Timur Laut Benua membeku. Itulah sebabnya pulau ini terutama ditutupi oleh hutan jenis konifera yang tampak hijau mewah. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa semua pohon, tutupan vegetasi, dan bahkan tanah itu sendiri benar-benar hitam pekat. Hitam pekat seperti tinta. Rasa takut menerpa hati mereka ketika mereka melihatnya. Seolah-olah ada banyak bayangan hantu yang bersembunyi di lanskap. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan merasakan aura di sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa meskipun semuanya di sini hitam, itu tidak diisi dengan aura elemen gelap yang pekat. Semuanya sangat normal. Itu tidak jauh berbeda dari hutan biasa. Ada apa dengan tempat ini? Jantung Tang Wulin sedikit goyah. Karena tempat ini dikenal sebagai Pulau Setan, pasti ada sesuatu yang unik tentangnya. Pelatihan militer yang disebut akademi di tempat ini tidak mungkin kebetulan. Bahkan Penatua Kai dan yang lainnya memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mereka ada di sini. Tidak sulit untuk berspekulasi ahli mana yang menjadi Hyper Doulos yang sangat berbakat dan luar biasa ketika mereka masih muda. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xie bertanya dengan lembut. Tang Wulin menjawab, ayo bergiliran beristirahat. Pertama, kita perlu waktu untuk pulih dan dalam kondisi prima. Mereka tidak bisa membajak dengan membabi buta. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu baru saja mengkonsumsi Blood Tusk Bean Buns sekarang. Dan mereka sangat banyak dihabiskan. Yang lain juga kelelahan sampai tingkat yang berbeda-beda. Pendaratan barusan telah memberi mereka kejutan baik secara fisik dan mental.
Tampak jelas bahwa mereka perlu menenangkan jiwa mereka sebelum mereka mencoba yang lain. Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Xie Xie duduk terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. 4 lainnya membentuk lingkaran di sekitar mereka. Cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala dengan lingkaran cahaya yang menyebar keluar darinya. Blue Silver Golden Array. Itu memiliki kemampuan elemental stripping dan keterampilan jiwa pengontrol kolektif yang kuat. Zheng Yu, Yuanen, kalian bisa istirahat juga. Seharusnya tidak masalah dengan Xinglan dan aku berjaga. Baik. Efek samping dari Blood Taas Bin Buns mulai menampakkan diri. Meskipun basis kultivasi dari Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu tidak lemah, mereka masih menghabiskan banyak energi mereka. Yue Zheng Yu, khususnya, telah menggunakan pengorbanan sebelum ini yang menghabiskan banyak energi hidupnya. Setelah upaya habis-habisan barusan, dia benar-benar kelelahan. Cahaya ungu berkedip di mata Tang Wulin. Dia melepaskan Purple Demon Eyes dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Kemudian, dia diam-diam mengulurkan Blue Silver Emperor-nya keluar saat dia merasakan sumber kehidupan di pulau ini. Sejak kekuatan rohaninya mencapai ranah spirit abis, indranya lebih sensitif dari sebelumnya. Terutama setelah itu dikombinasikan dengan Kaisar Blue Silver. Cukup mudah baginya untuk berkomunikasi dengan Flora. Pada saat ini, Xie Xie yang pertama kali duduk tiba-tiba membuka matanya. Dia mengucapkan dengan ketakutan. Mengapa tidak ada energi asal? Saya tidak bisa memulihkan kekuatan jiwaku. Suaranya nyaris memudar ketika yang lain membuka mata mereka juga. Mata mereka juga terlihat kaget. Mereka memiliki perasaan yang sama. Di pulau ini, mereka tidak merasakan adanya energi asal. Sebuah pemikiran melintas di benak Tang Wulin. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk merasakannya. Itu benar. Pulau Iblis kosong. Dia tidak membutuhkan Blue Silver Golden Array. Sepertinya tempat ini sudah mengalami elemental stripping. Semua aura lainnya normal. Tetapi energi asal tidak ditemukan. Tanpa energi asal, mereka tidak memiliki energi sumber untuk memulihkan basis budidaya mereka. Kekuatan jiwa bisa habis kecuali mereka tidak memanfaatkan kekuatan jiwa sama sekali. Namun, bagaimana itu mungkin? Sebagai seorang guru jiwa, terutama yang telah mencapai pangkat Raja Roh, seseorang akan secara tidak sadar mengeluarkan kekuatan jiwa seseorang. Memanfaatkan kekuatan jiwa seseorang untuk melindungi tubuh seseorang adalah norma dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Selain itu, budidaya metode surga misterius adalah proses yang berkelanjutan. Kekuatan jiwa seseorang akan digunakan secara konstan. Meskipun disipasi kekuatan jiwa seseorang akan berada di level rendah, itu masih menipis. Jika seseorang berada di tempat yang sama sekali tidak memiliki energi asal, seseorang bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan jiwa seseorang karena secara bertahap akan menjadi kering. Ekspresi Yue Zheng Yu berubah ketika dia berkata, "Apakah ini tanah terlarang yang legendaris?" Tang Wulin menatapnya. "Apa ini tentang tanah terlarang?" Yue Zheng Yu berkata dengan suara yang dalam. "Itu ditulis dalam catatan kuno klan kami. Selama era purba, beberapa tempat dihukum oleh alam ilahi karena sifat khusus mereka. Dan tempat-tempat ini berubah menjadi tanah terlarang. Mereka dilucuti dari keberadaan kehidupan. Tidak mungkin energi jenis asal apapun terbentuk di tanah seperti itu. Namun yang jelas, ada tanaman di sini. Jika ini adalah tanah terlarang, seharusnya tidak ada tanaman di sini." Bab 815. Tang Wulin tersenyum pahit. "Aku khawatir kamu benar. Saya belum merasakan sumber kehidupan dari tanaman di sekitar sini. Tempat mereka mendarat adalah sebidang tanah yang relatif datar. Hutan hitam pekat tidak jauh dari mereka." Tang Wulin berjalan cepat ke sana. Ketika dia menekankan telapak tangannya ke pohon besar, itu terasa dingin saat disentuh. Mengesampingkan fakta bahwa tidak ada sumber kehidupan yang datang darinya, perasaan padat keheningan yang mematikan muncul langsung darinya. Jika bukan karena sumber kehidupan yang sangat kuat dan esensi darah Tang Wulin, tubuhnya pasti akan menderita beberapa kerusakan yang tercemar dengan aura kematian ini. Pohon-pohon ini tidak nyata. Seolah-olah semuanya dikarbonisasi. Mereka sekuat batu logam. Tetapi mereka tidak memiliki satu ons sumber kehidupan di dalamnya. Alis Tang Wulin terjalin erat.
Jika tidak ada energi asal, tidak ada gunanya bagi mereka untuk berkultivasi di sini. Yang lain berkumpul di sekitar Tanggulin. Su Xiaoyan mengajukan pertanyaan. Kapten, tanpa energi asal, selain memengaruhi kekuatan jiwa kita, akankah itu memengaruhi energi hidup kita juga? Atau haruskah saya katakan, apakah itu akan mempengaruhi kekuatan esensi darah kita? Tanggulin tersenyum pahit. Itu akan terjadi. Semuanya mengandalkan energi asal untuk bertahan hidup. Tidak ada yang meragukan poin ini. Air dan sinar matahari adalah sumber kehidupan. Energi yang mereka miliki adalah makanan bagi kekuatan hidup. Di tempat di mana tidak ada kekuatan hidup, sumber kehidupan kita sendiri akan terus habis. Ini tidak akan banyak mempengaruhi kita dalam jangka pendek. Tetapi jika ini berlangsung, aku khawatir kita akan berubah menjadi bangkai kering di sini. Atau mungkin kita akan dikarbonisasi seperti tanaman di sini. Ketika Tanggulin mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Dari apa yang harus kita lakukan? Xie bertanya, sedikit gelisah. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Karena akademi mengirim kita untuk melakukan pelatihan militer di sini, mereka pasti tidak akan mengirim kita ke sini untuk mati. Selain itu, kita masih tidak tahu di mana pelatihan militer kita sebenarnya berada. Dari pemandangan di atas, kepulauan ini benar-benar hitam. Bahkan laut di sekitarnya berwarna hitam. Namun, lebih dari 300 meter, lautan kembali ke warna normalnya. Saya dapat menyimpulkan dari sini bahwa kita harus dapat merasakan energi asal di sekitar lautan berwarna normal. Dengan kata lain, kita dapat mencoba menyerap beberapa energi asal dari laut normal untuk memulihkan diri ketika saatnya tiba. Ye Xinglan tersenyum. Kamu selalu berhasil menjadi sangat tenang. Saya pikir situasinya seperti apa yang baru saja Anda katakan. Tanggulin membalas senyumnya. Aku sebenarnya juga khawatir. Tapi tidak ada gunanya aku mengkhawatirkan hal ini. Saya masih harus menghadapinya. Baiklah. Karena kita tidak bisa menyerap energi asal untuk memulihkan diri. Pertama-tama kita akan pergi ke pantai. Bagaimanapun, kami tiba dalam kerangka waktu yang ditentukan. Rintangan pertama, Golden Path harus berakhir. Kita akan pergi melihat-lihat pantai dulu. Dan kemudian Zheng Yu dan Yuanen bisa terbang keluar untuk melihat apakah penilaian saya benar atau salah. Semua ini karena tekanan yang tidak bisa dijelaskan oleh pulau yang gelap gulita itu kepada mereka. Untuk saat ini, mereka masih belum dapat mencapai dasar situasi. Tidak diragukan lagi sangat penting bagi mereka untuk menemukan jalan keluar dari situasi saat ini. Itu sebabnya Tanggulin tidak terburu-buru untuk memeriksa pulau. Mereka mendarat di pinggiran pulau. Setelah mendapatkan bantalan mereka tidak harus berjalan jauh ke tempat mereka sudah bisa melihat lautan. Itu adalah dua perasaan yang sangat kontras untuk melihat laut hitam dari langit dan dari tanah. Itu bahkan lebih mengejutkan bagi mereka karena merekalah yang benar-benar mengalami situasi tersebut. Ombak berdesir dan pecah di tepi pantai. Air laut yang hitam pekat seperti tinta muncul seperti jurang yang dalam dan menakutkan. Tampaknya bisa menelan seseorang secara utuh kapan saja. Tanggulin melepaskan satu kaisar Blue Silver dan mengirimnya ke laut. Kaisar Blue Silver baru saja menyentuh permukaan air ketika Tanggulin tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Tak lama kemudian, kekuatan isap yang mengerikan datang dari laut. Stamina dan kekuatan esensi darah dalam Tanggulin segera melonjak keluar dari tubuhnya seperti segerombolan lebah di sepanjang Kaisar Blue Silver ini. Dia dengan cepat mengangkat Kaisar Blue Silver keluar dari air. Namun, dalam rentang waktu yang singkat ini, ujung Blue Silver Emperor telah berubah menjadi putih keabu-abuan. Apapun yang kamu lakukan, jangan bersentuhan dengan air laut ini. Air laut akan mengkonsumsi semua energi asal Anda. Setelah Anda berhubungan dengannya, itu akan mempercepat penipisan energi asal Anda. Tanggulin merasa sangat beruntung bahwa mereka tidak jatuh langsung ke air laut hitam ini sekarang. Jika itu masalahnya, begitu mereka menyentuh air, penipisan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Yuanen Yehui berkata, kami akan memeriksanya. Tanggulin mengangguk, hati-hati. Segera balik saat Anda merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Yuanen Yehui mengangguk. Sayap malaikat jatuh terlepas di belakangnya.
Dia mengepak ringan dan terbang ke langit. Kemudian, dia perlahan-lahan melayang di atas sepetak air laut hitam. Dia berada di udara di atas permukaan laut ketika kabut hitam tiba-tiba muncul samar di tubuhnya. Yuanen Yehui buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Baru kemudian kabut hitam di tubuhnya menghilang sedikit. Kemudian, dia terbang lebih jauh. Dia melintasi jarak 300 meter dengan agak cepat. Di antara pulau-pulau, selain air laut hitam, beberapa bidang laut yang jernih masih ada karena jarak antar pulau yang sangat jauh. Yuanen Yehui akhirnya terbang keluar dari jarak 300 meter. Namun, pada saat itu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dia menghilang. Yuanen. Xie sangat khawatir. Dia memanggil namanya dengan nada cemas. Tang Wulin menangkapnya. Jangan panik. Kita lihat saja. Bagaimana mungkin Xie tidak panik? Dia akan mengatakan sesuatu ketika bayangan bergerak dengan cepat dan Yuanen Yehui muncul kembali di kejauhan. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menembak kembali ke arah teman-temannya seperti panah. Dia mendarat dengan ringan. Baru pada saat itulah Xie menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Yuanen, apakah kamu terluka? Aku tidak. Yuanen menggelengkan kepalanya. Situasinya kurang lebih seperti apa yang disimpulkan kapten kami. Seperti yang diharapkan. Ada energi asal begitu aku terbang keluar dari kisaran 300 meter dan memasuki area lautan normal. Namun, ada binatang buas samudera yang sangat ganas di lautan normal. Aku merasa seperti sedang kesurupan seolah-olah aku telah keluar dari dunia ini. Lalu aku melihat mulut berdarah besar yang terbuka ke arahku. Auranya sangat kuat. Setelah itu, saya kembali secepat mungkin. Ini aneh. Binatang buas samudera itu sangat kuat. Tetapi dia tidak berani menyentuh laut hitam di sisi ini. Meskipun demikian, jika kita ingin keluar, itu tidak akan mudah juga. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apakah kalian punya perasaan bahwa tempat ini menyerupai sangkar tahanan seolah-olah itu memenjarakan sesuatu? Tidak ada energi asal di dalam sementara ada binatang buas samudera yang ganas di luar. Dari pengintaian Yuanen Yehui barusan, mereka bisa menduga bahwa pulau ini tampaknya berada dalam beberapa penghalang. Ya, benar. Yue Zhengyu mengangguk. Bagaimanapun, aku tidak merasa terlalu nyaman di sini. Saya rasa kalian juga merasakan hal yang sama. Tidak ada energi asal di sini. Dan semuanya dipenuhi dengan keheningan yang mati. Benar-benar tidak nyaman. Mengapa kita tidak melihat pulau itu lebih jauh? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Bahaya di luar terutama dari binatang jiwa samudera. Biasanya, makhluk jiwa samudera tidak bisa meninggalkan lautan. Kita harus mencari jalan keluar dulu. Yuanen, bisakah kamu mencoba lagi? Terbang keluar dari ketinggian yang lebih besar kali ini. Dan lihat apakah Anda diserang oleh makhluk jiwa samudera lagi. Oke. Yuanen Yehui setuju. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke ketinggian yang lebih tinggi di langit. Namun, dia bahkan belum mulai terbang menuju laut hitam ketika tiba-tiba, tubuhnya yang baru saja mencapai ketinggian 100 meter jatuh. Meskipun dia memukuli sayapnya dengan putus asa, dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mencapai ketinggian 50 meter. Larangan terbang. Seru Yuanen Yehui dengan ketakutan. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di sana. Saya hanya terbang hingga sekitar 100 meter ketika saya merasa seolah-olah saya ditampar oleh seseorang. Syukurlah refleks saya cukup cepat. Kandang tahanan. Dua kata ini muncul di benak semua orang lagi. Hanya dua kata ini yang dapat dengan tepat menggambarkan kesulitan mereka saat ini. Mereka tidak bisa naik ke langit atau pergi ke laut. Mereka bisa masuk, tetapi mereka tidak bisa keluar. Selain itu, mereka kehabisan energi asal. Jika itu masalahnya, apakah menunggu kematian mereka akan menjadi satu-satunya pilihan? Tang Wulin membuat keputusan. Ayo pergi. Kami akan pergi lebih jauh ke pulau dan melihat-lihat. Dia dengan kuat percaya pada satu hal dari awal sampai akhir. Karena akademi mengirim mereka ke sini untuk pelatihan militer. Akademi harus memiliki tujuan dan alasannya. Tidak masuk akal bagi akademi untuk memasukkan mereka ke dalam kandang tahanan tanpa alasan sama sekali. Bersambung.